الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi Sijjin itu kitab catatan amal buruk dari manusia. Jadi orang-orang yang ketika hidupnya di dunia itu durhaka, ini kan ada kaitannya ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kedurhakaan dengan segala bentuknya, termasuk mengurangi takaran, mengurangi timbangan, atau mungkin juga mengurangi suara. Itu orang durhaka. Loh iya, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Siapa itu orang yang curang dalam menakar dan menimbang? Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dan timbangan dari orang lain, dia minta dipenuhi. Jadi tidak mau dikurangi kalau dia menerima takaran dari orang lain. Kudu pas, tidak mau dikurangi. Kalau dalam masalah pemilu ini, ya kudu pas suaranya, tidak mau dikurangi. Kalau dia menerima hitungan, takaran, timbangan dari orang lain. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika dia menakar, dia menimbang, menghitung, dia mengurangi takaran, timbangan atau hitungan milik orang lain. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka pasti akan dibangkitkan? Kapan itu? Nanti di hari pembalasan. Liyaumin azim, di hari yang sangat besar, sangat agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, di mana pada hari itu semua manusia bangkit menuju Allah, Tuhan semesta alam, untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ayat 8-nya, kalla, sekali-kali janganlah berbuat begitu. Janganlah berbuat curang, janganlah mengurangi takaran, janganlah mengurangi timbangan, janganlah mengurangi hitungan. Ingat, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang fajir, orang-orang pendurhaka, durhaka kepada Allah, itu catatannya tersimpan rapi di dalam sijjin. Jadi sijjin itu kitab catatan buruk bagi para pendurhaka. Jadi orang-orang yang durhaka itu tercatat rapi perbuatannya di dalam sijjin. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Mbok ngurangi timbangan saon wae, itu tetap tercatat. Ngurangi jumlah suara satu saja tetap tercatat di dalam sijjin. Maka para pendurhaka yang berbuat sedemikian rupa, mengurangi takaran, timbangan dan sejenisnya, ini kata Allah kecelakaan bagi mereka. Kenapa kau bisa celaka? Mana mungkin bisa celaka, sedangkan saya curang di dunia, saya dapat keuntungan. Iya, itu keuntungan sementara yang akan menyeretmu ke neraka. Keuntungan dunia yang dihasilkan dengan cara mengurang takaran, timbangan, jumlah dan lain sebagainya, memang di awal tampak mendapatkan keuntungan dunia. Tapi ketahuilah, itu keuntungan semu yang akan menyeretmu ke neraka.
Nanti Bapak Ibu bisa cek itu, lanjutkan ayatnya sampai ayat 17 nanti. Kenapa Allah katakan kecelakaan? Karena pasti mereka akan memasuki neraka. Dan hari itu nyata adanya. Hanya gara-gara berlaku curang dalam mengurangi takaran dan timbangan. Perbuatannya itu tercatat rapi. Para pendurhaka saat menerima catatan amalnya, mereka akan mengatakan, mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kok tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali tercatat dengan sangat jelas, dengan sangat rapi. Coba diingat lagi itu ayatnya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Kok tidak ada yang ditinggalkan, tidak tercatat dari dosa yang kecil maupun dosa yang besar, termasuk dosa dalam mengurangi takaran dan timbangan, tercatat rapi sekali di dalam kitab itu. Maka orang-orang fajir ketika menerima kitab catatannya terheran-heran, kok bisa perbuatan dosaku kecil, sedang, besar tercatat semuanya dengan rapi. Mari diingat lagi itu Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Perhatikan artinya ya. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Kalau mau durhaka kepada Allah, mau melanggar aturan Allah dan Rasulnya, pikirkan 1.000.000 kali lagi. Pikirkan. Mau mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi suara milik orang lain dan lain sebagainya, pikirkan itu. Semuanya tercatat dengan sangat rapi di dalam sijin. Karena ini para pendurhaka. Para pendurhaka itu perbuatannya tercatat dalam kitab namanya sijin. Kalau orang-orang yang taat kepada Allah, perbuatannya tercatat dalam kitab yang namanya Iliyin. Semuanya tercatat dengan rapi, tidak ada yang terlewat. Mungkin tidak ada mata manusia yang melihat, tetapi Allah Maha melihat. Kita bermaksiat sendirian sekalipun, itu tetap tercatat sekalipun tidak ada mata manusia lainnya yang melihat. Namun Allah Maha melihat. Nah, ketika datang hari kiamat, diletakkanlah kitab itu. Maksudnya diberikan kitab itu kepada pemiliknya. Para ahli maksiat, para pendurhaka, orang-orang yang terus menentang Allah dan Rasulnya, ketika menerima kitabnya yang berisi catatan amalnya selama hidup di dunia, itu pucat pasi, sangat ketakutan. Karena membaca raport perbuatannya dalam kitab itu, abang kabeh. Maka penyesalan tiada guna. Ya wailatana, duhe sungguh celaka kami.
Mali hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan illa ahsaha. Semuanya tercatat dengan sangat detail, sangat rapi, sangat jelas. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan ketika di dunia, dari berlaku curang dan sejenisnya, mengurangi takaran timbangan itu, dan kedurhakaan lainnya, itu ternyata tercatat di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu yaitu Allah tidak pernah mendolimi seseorang pun. Siapa yang berbuat kebaikan meski seberat biji dzarrah, seberat dzarrah, maka Allah akan berikan balasan kebaikannya. Siapa yang berbuat kejahatan meski hanya seberat dzarrah, Allah pun juga akan berikan balasan dari kejahatannya. Maka Bapak Ibu, mari, kalau kita kepingin bermaksiat kepada Allah, ingin durhaka kepada Allah dan Rasulnya, pikirkan sekian juta kali. Pikirkan, jangan hanya mengikuti apa kata hawa nafsu, tapi pikirkan terus berulang. Begitu melakukan kemaksiatan, senengnya rasa piro, senangnya tidak seberapa. Dan orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, hatinya tidak akan tenang ketika di dunia. Di akhirat lebih-lebih lagi. Meski secara zahir tampak mendapatkan kesenangan, namun hatinya dipastikan tidak tenang. Kalau ada orang yang tenang dalam kemaksiatan, itu berarti orang memang sudah betul-betul siap menantang neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Kok merasa tenang dalam kemaksiatan? Ini mata hatinya jelas sudah terkunci rapat, tertutup rapat, sehingga tidak lagi bisa melihat dan menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Yang seperti ini sama saja. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan tentang kebenaran atau tidak kamu beri peringatan, sama saja. Mereka tetap tidak yakin kepada Allah dan Rasulnya. Karena tidak yakin pada Allah, tidak iman pada Allah dan Rasulnya, tidak iman dengan datangnya hari pembalasan, maka orang-orang seperti ini juga tidak mau tunduk patuh pada aturan Allah dan Rasul, terus akan berbuat durhaka. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa teruskan ayat-ayatnya setidaknya sampai ayat 17 untuk mengetahui balasan bagi orang yang berbuat curang dalam menakar, menimbang, mengurang dan lain sebagainya.